Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخواتي في الله رحمكم الله Bapak Ibu, akhi wa ukhti beserta kelas online bahasa Arab untuk pemula Mutamayyizun yang semoga selalu dalam keadaan sehat. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang masih diberikan oleh Allah, terutama nikmat iman yang masih Allah jaga di dalam dada kita. Dengan nikmat itulah kita senantiasa menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangan darinya. Salawat berangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, akhi wa ukhti rahimakumullah. Taib yang baru bergabung, Ukhti Siti Al-Mukhni, kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Bu Reni Novitasari, kaifa haluk ya Bu Reni? Halo Bu. Hadir Ustaz. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Di malam hari ini kita lanjutkan pelajaran sharaf. Pak Kusriyadi udah bisa mendengar suara kami? Bapak? Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Namun sebelum kita lanjutkan pelajaran sharaf di pertemuan yang kedua ini, sedikit kita mengulang yang kita pelajari di pertemuan pertama di pekan kemarin. Itu tentang ilmu tasrif. Tentang ilmu tasrif. Tasrif ini nama lain dari sharaf. Nama lain dari sharaf itu sendiri. Harap di-mute-kan dulu Pak. Mohon izin kepada seluruh peserta. Harap di-mute-kan. Nanti ketika kami bertanya atau ada kesempatan untuk membaca baru diaktifkan. Baik. Tadi ada yang izin, ada yang berhalang hadir juga, dan ada beberapa mungkin yang sedang dalam kegiatan sambil menyimak video ini. Kita berdoa bagi yang mungkin sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah sembuhkan, dan yang berhalangan, semoga Allah mudahkan urusannya. Adapun yang hanya bisa menyimak saja, karena mungkin dengan kegiatannya, kami berdoa semoga Allah lancarkan kegiatannya tersebut, dan yang sedang dalam perjalanan semoga Allah mudahkan perjalanannya dan dijaga selamat di dalam perjalanannya. Selamat pulang pergi. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Kemarin ilmu tasrif. Tasrif secara bahasa adalah tagyir, itu perubahan. Sedangkan istilah adalah ringkasnya perubahan dari satu huruf ke huruf-huruf yang bermacam-macam. Kepada contoh huruf yang bermacam-macam yang dengan perubahan itulah kita mendapatkan apa yang ingin kita
maksud dalam penyampaian. Misalnya kita berbicara, kita mau mengatakan yang sedang ditulis. Asal katanya kataba, menulis itu kataba. Kalau tetap kita pakai kataba, tak kita dapatkan maksud yang diinginkan, makna yang diinginkan. Untuk mendapatkan makna yang kita inginkan, untuk mendapatkan yang menulis itu atau yang ditulis, tentu dari kataba itu bisa berubah menjadi maktubun. Dan perubahan-perubahan struktur kata seperti itulah yang dinamakan tasrif. Kalau seandainya tidak kita lakukan, maka perubahan itu tidak akan, atau makna yang diinginkan itu tidak akan bisa didapatkan. Itulah yang pengertian saraf. Kita sudah mengartikan, mufradatnya sudah diberikan. Harapannya semua membaca kembali. Baik, kami coba dulu tes sebelum kita lanjut. Jumi'ah, Ya Ustaz. amsilatin mukhtalifatin apa artinya? Contoh-contoh yang berbeda Ustaz. Yang berbeda atau yang bermacam? Yang bermacam-macam. Baik. Baik. Kalau uktub? Uktub itu bacalah ya Ustaz. Atau saya membaca. Menulis. Uktubnya apa? Uktub. Kata Ada. menulis. Coba dibuka bukunya lagi. Catatan yang kemarin, boleh. Uktub itu apa? Uktub. Saya menulis. Bukan. Buku sorofnya, buka buku sorof. Uktub bukan saya menulis. Apa uktub? Ada catatannya waktu Jumi'ah? Kalau saya menulis aktubu, laisa uktub. Kalau uktub itu beda. Dia kata perintah apa? Kira-kira. Oh, ini Ustaz, tulislah Ustaz. Tulislah, Mumtaz. Baik, Bu Reni Novitasari. Ustaz. Al-asli itu apa artinya, Bu? Ustaz. Al-asli, Bu. Al-asli. Ini, Bu. Ini apa artinya, Bu? Asal. Asal. Mumtaz. Asal. Asal itu dasar ya. Kalau la tahsulu illa biha, apa maksud itu? Nggak ada tercatat kemarin Ustaz. Oh, enggak tercatat. La tidak. La tidak tahsulu. Nggak tahu Ustaz. Tidak mendapatkannya illa biha, kecuali dengannya. Baik, baik Bu, syukran Bu. Ya Ustaz. Bu Rubiatul Adawiyah hanya bisa menyimak. Waktu Siti juga menyimak. Apa nama? Pak Kusriyadi sudah mendengarkan? Sudah sempat? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Ustaz. Kabar Ibu gimana Pak? Sudah? Alhamdulillah sudah pulang Ustaz, sudah membaik. Alhamdulillah. Semoga segera pulih Pak. Amin amin. Jadi Pak, kita murojaah sebentar ya Pak ya. Ya Ustaz. Kalau mansurun ini apa artinya kemarin Pak? Mansurun. Boleh dilihat catatannya. Yang ditolong Ustaz. Yang ditolong.
Kalau lima anin, Pak? Makna Ustaz. Makna-makna, Pak. Baik, Pak. Ya, Baik, Pak. Syukran, Pak. ya Ustaz. Baik, kita lanjutkan dulu. Karena ada mungkin yang ketinggalan, kami harapkan Bapak Ibu waktu kalau seandainya ada ketinggalan rekaman video kita tuh harapannya memang kita bisa dilihat dan dipelajari agar kita betul-betul bisa segera menguasai apa yang kita pelajari dan bisa mencapai tujuan kita dengan sesegera mungkin. Namun untuk sekarang boleh kami ulangi lagi mungkin bagi yang ketinggalan tapi pengulangannya cepat saja. Tasrif lughatan secara bahasa, pengertian tasrif secara bahasa atau taghyir perubahan. Wastilahan sedangkan pengertiannya secara istilah tahwilul aslil wahid ila amthalatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Tahwilul asli perubahan asal yang dari satu huruf maksudnya ila amsilatin kepada contoh-contoh mukhtalifatin yang bermacam-macam atau yang berbeda-beda lima anin untuk mendapatkan arti-arti maksudatin yang diinginkan. Maksudatin ini asal katanya memang yang dimaksud, tetapi kalau di sini sudah yang diinginkan. Diinginkan itu yang ingin dimaksud gitu, maksudnya. La tahsudu yang tidak akan didapatkan atau tidak akan engkau dapatkan illa biha atau tidak akan mendapatkannya illa biha kecuali dengannya. Dengan apa? Dengan melakukan perubahan-perubahan ke contoh-contoh yang banyak tadi. Ini contohnya. Contoh kataba yaktubu uktub katibun maktubun maktabun. Ya, kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis, uktub tulislah, katibun yang menulis, maktubun yang ditulis, maktabun tempat menulis yaitu meja atau kantor. Maktab itu meja atau kantor. Asal katanya tempat menulis. Nasoro telah menolong, yansuru sedang menolong, unsur tolonglah, nasirun yang menolong, mensurun yang ditolong, mensorun tempat menolong atau waktu menolong. Baik, Bapak Ibu. Itu mungkin bisa segera dicatat dan kalau untuk lebih pemahamannya lagi bisa dilihat rekaman video kita. Tapi kami harapkan memang kalau untuk kaidahnya memahaminya ini kan istilahnya mudah memahaminya. Apa itu tasrif ya secara bahasa perubahan apa? Perubahan kata ada selesai. Secara istilah apa? Perubahan dari satu kata ke kata-kata yang banyak. Nah, untuk mendapatkan makna yang diinginkan. Kalau itu tidak dilakukan, maka tidak akan mendapatkan makna yang diinginkan tersebut. Nah, itulah yang dinamakan tasrif. Itu kaidahnya. Insya Allah mudah kita pahami. Sesuai dengan sorof ya, perubahan struktur kata. Ada selesai. Tapi kami harapkan memang makna-maknanya atau kosakata ini setiap ini memang betul-betul kita ketahui. Jadi yang sudah kita lewatkan, kita ketahui. Kami selalu membahasakan Bapak Ibu bahwasanya setiap belajar bahasa Arab ini per halamannya, walaupun kita sedikit demi sedikit, tapi setelah kita pindah dari halaman satu ke halaman yang lainnya, halaman yang sudah ditinggal itu sudah dihafal seluruhnya atau sudah diketahui, dipahami. Maksud yang dihafal bagi kami itu bukan kita menghafal berarti kita hafal langsung halaman ini dari tasrif sampai mansurun hafal, bukan itu Bapak Ibu. Maksudnya itu memang kita tahu seluruh mufradatnya gitu. Seluruh kosakatanya sudah kita ketahui. Jangan kita berpindah dari satu halaman ke halaman yang lainnya, melainkan kita sudah mengetahui setiap mufradat yang ada di sana. Itu harapannya Bapak Ibu. Ya, nah itulah salah satu gunanya video kita dibuat agar kita bisa mengulang-ulang kembali atau membaca dan setiap pembelajaran kita sedikit demi sedikit untuk mengukuhkan fondasinya dan sekaligus untuk memahami kosakata karena mustahil kita bisa bahasa Arab kalau tidak ada kosakatanya. Itu yang penting.
Baik, Bapak Ibu, akhi wa ukhti yang Allah muliakan insyaallah. Nah, kita lanjutkan kepada pelajaran selanjutnya ad-dhamir. Ad-dhamiru artinya bahasa kita adalah kata ganti. Ini yang kita pelajari pertama di ilmu sharaf. Mulai dari kata ganti. Kata ganti. Ad-dhamir. Baik, minta tolong bantuannya siapa? Akhi Ilham ada? Ada Ustaz. Taib. Kaifa halukum? Kaifa haluk? Min khair, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Sedang di mana, akhi? Di rumah Ustaz. Oh, enggak sedang di tempat kerja enggak? Enggak Ustaz. Baik. Baik. Baik, akhi. Besok kalau Baca Ustaz. Iya, Baca. tafadhol. Tafadhol. Udah semangat nampaknya nih. Ayo langsung saja. Siap Ustaz, siap. Ad-dhamiru huwa ma naba an zahir. An zahir. Nah, Wa yadullu ala mutakallam mutakallim, au mutakallim. mutakallami. Ustaz. Lah, mutakallim, laisa mutakallam. Bukan mutakallam tapi mutakallim. Oh, mutakallim Ustaz. Salah Iya. itu berarti Ustaz. Bukan, ini kalau dia cetak, kalau seandainya harokat di bawah tasdid berarti dia kasroh. Kalau di atas tasdid baru dia fathah gitu. Nih, lihat Oh, perbedaannya, perbedaan antara ini. Ad-dhamir ini kan di atas tasdid. Kalau ini iya Ustaz. di bawah tasdid kan? Oh, kalau Berarti di bawah berarti apa Ustaz? iya gitu. Seperti itu. Ada Oh, tulisan yang di komputer tuh yang seperti ini, percetakannya. Kadang kan memang dibuatnya di bawah kan kalau ada tasdidnya. iya. Tapi ada yang seperti ini. Jadi kita Oh, tulis. siap Ustaz. Baik. Eh, ala ala mutakallim au mukhataba au mukhatabin au ghaibin mislu ana anta huwa. Alasan. Baik. Syukran. Bisa mengerti kan? Belum Ustaz. Baik. Kita beransur-ansur. Baik, syukran akhi Ilham. Barakallahu Siap fiik. Ustaz. Ad-dhamiru huwa ma naba an zahirin wa yadullu ala mutakallim au mukhatab au ghaib. Huwa adalah ad-dhamir kata ganti. Dhamir tapi tetap kalau dalam pembelajaran kita istilah-istilah ini kita pakai. Ya, Bapak Ibu, akhi wa ukhti, seperti tasrif. Walaupun itu perubahan misalnya bahasa kitanya, tapi dia tetap tasrif kita pakai. Domir ya domir. Tapi kita ketahui maknanya adalah kata ganti. Domir, karena ini akan selalu kita ucapkan nanti. Domirnya apa? Domirnya bagaimana? Dan istilah-istilah itulah yang kita akan terus pakai nanti insya Allah. Domir huwa adalah ma, apa. Kalau secara kata, bahasa kata kan apa, ma itu apa. Kita ulang saja. Ini kan ma sudah sering berulang juga. Naba. Naba ini menggantikan. Afwan Bapak Ibu, Ukhti, menulis dengan muasni ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Semoga Ana bisa lebih terbiasa menulis dengan ini nanti. Menggantikan apa? Menggantikan. Ini kosakatanya saya dulu. An dari zahir. Zahir itu udah bahasa kita kan? Sudah jadi bahasa kita. Zahir yang nampak. Terlihat.
terlihat atau nampak, ya, sama saja. Terlihat saja. Boleh di catatannya terlihat, dibuat atau nampak. Terlihat. Waya dulu dan, ini dan tidak kita artikan dannya, tidak kita tulis artinya ya maksudnya. Dan ya dulu menunjukkan menunjukkan menunjukkan. Ala, kalau ala kan secara mufradatnya atas atau di atas ya Bapak Ibu. Ah, itu secara mufradatnya di atas. Mutakallim, mutakallim, ini kita hafal istilahnya. Mutakallim, mukhatab, ghaib. Tiga itu kita hafal. Mutakallim, domir, mutakallim, mukhatab, ghaib. Itu akan selalu kita pakai. Tapi untuk di awal kita jelaskan artinya. Mutakallim itu kata ganti orang pertama. Mutakallim itu yang berbicara. Yang berbicara. Ayo kita baca saja yang berbicara. Mutakallim itu yang berbicara. Yang berbicara. Mukhatab, lawan bicara. Lawan kalau au atau sudah ada sebelumnya au kita artikan, kita tulis artinya. Au ghaib. Ghaib itu yang ghaib sudah jadi bahasa kita. Bagaimana ya? Ini yang berbicara, ini yang lawan bicara. Ini ghaib ini yang tidak diajak bicara. Tahu mudahnya Bapak Ibu, yang berbicara ini kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti orang pertama. Ini kalau dari bahasa Indonesia kan gitu. Kata ganti orang pertama. Orang pertama. Kata ganti orang pertama. Harap di awal ini kita tulis dulu mufradatnya Bapak Ibu akhi ukti, nanti terjemahan yang lengkapnya juga ditulis. Mukhatab, lawan bicara itu adalah kata ganti orang kedua. Itu kan dalam bahasa Indonesia kayak seperti itu kita pelajaran bahasa Indonesia Bapak Ibu. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua. Kata ganti orang pertama itu kan orang yang sedang berbicara. Kata ganti orang kedua adalah orang yang lawan bicara, yang diajak bicara. Yang ghaib ini kami langsung kasih contoh aja, kata ganti orang ketiga. Bagaimana mengartikan itu? Orang yang tidak diajak berbicara, tapi dia yang sedang dibicarakan. Kata ganti orang ketiga yang tidak diajak bicara. Dia tidak ada diajak bicara, itu makanya disebut ghaib. 2, 3. Jadi kata ganti orang pertama tentu kita tahu saya, aku, kami. Itu kata ganti orang yang pertama. Kata ganti orang kedua, kamu, kalian. Itu kan di bahasa kitanya. Kata ganti orang ketiga, dia, mereka. Dan itu bahasa Indonesia. Sedangkan di bahasa Arab, kalau kita satu orang, langsung banyak. Misalnya, kamu. Nah, kalau satu orang, kamu. Kalau banyak orangnya, atau dua atau lebih, kalian. Tapi kalau dalam bahasa Arab, satu ya kamu,
Kalau dua itu kamu berdua dulu. Tiga atau banyak baru kalian. Nanti kita akan bahas di pelajaran selanjutnya. Jadi begitulah lebih detailnya bahasa Arab, Bapak Ibu. Ayo kita lihat lagi. Ini sekaligus kita berlatih belajar menerjemahkan, Bapak Ibu, akhi wa ukhti. Karena menerjemahkan ini juga ada seninya. Kalau tahu kosakata saja, orang juga pusing. Kayak seperti sekarang misalnya. Domir, huwa, dia, adalah, atau adalah. Ma, apa. Naba, menggantikan. Bisa kita tambah apa yang menggantikan. An, dari, terlihat. Waya dulu, dan menunjukkan. Ala, atas. Mutakallim, orang pertama. Kata ganti orang pertama. Atau kata ganti orang kedua. Atau kata ganti orang ketiga. Kalau seperti itu menerjemahkan kira-kira udah bisa dimengerti, Bapak Ibu, akhi wa ukhti. Kami ulang kembali. Domir adalah apa yang menggantikan dari terlihat, dari yang terlihat, dan menunjukkan atas orang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga. Udah bisa dimengerti atau belum, Bapak Ibu? Udah bisa dikatakan itu bahasa Indonesia yang baik atau masih rancu? Boleh Open Mic yang bisa menjawab? Bagaimana, Akhi Ilham? Atau Ukhti Siti Al-Mughni? Tafadhol. Tafadholi. Nah, Ustaz. Gimana? Udah mengerti enggak dengan pengertian yang tadi? Dengan menerjemahkan seperti yang tadi? Iya, Ustaz, mengerti. Udah mengerti. Kira-kira udah pas bahasa Indonesia atau masih rancu? Dengan menerjemahkan seperti yang tadi. Masih rancu, Ustaz. Masih rancu ya. Kayak dijawab sama. Baik. Masih rancu. Mungkin mengerti sedikit tapi agak rancu. Kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia yang lebih bakunya. Domir, huwa, dia, atau adalah, ma, naba, apa yang menggantikan, an, dari yang terlihat, atau dari yang jelas. Oh iya, bisa dikatakan jelas. Zahir ini terlihat atau jelas. Atau jelas. Ya jelas. Ini lebih tepatnya kita pakai jelas, bukan terlihat. Dari yang jelas, waya dulu, dan menunjukkan ala. Kalau waya dulu ala ini bukan kita artikan di atas lagi, tapi waya dulu ala itu menunjukkan kepada. Begitu mengartikannya kalau sudah berdua dia. Tapi kalau seandainya sudah bergandeng seperti ini, jadi ala ini bisa jadi kepada. Dengan syarat ya bergandeng dengan fiil waya dulu ala. Ya karena ada fiil-fiil ini, ada pasangan-pasangan huruf-hurufnya Bapak Ibu. Dan ketika seperti huruf itu ketika dia sendirian seperti ala ini kan di atas artinya. Tapi ketika dia bergandeng dengan yang lain bisa jadi artinya agak berubah sedikit. Kalau kita artikan menunjukkan di atas, nah itu pusing kita memahaminya. Tapi kenapa bukan ya dulu ilah aja Ustaz? Ya jawabannya karena memang pasangan wa dulu itu Allah. Pasangan-pasangan. Bagaimana kita mengenalinya? Dengan sering-seringnya kita membahas ini nanti akan kelihatan mana dan dicatat nanti. Kita akan masuk ke pembahasan yang seperti itu juga insya Allah. Untuk sekarang dicatat saja dulu waya dulu ala berarti artinya menunjukkan kepada, yang menunjukkan kepada mutakallim, kata ganti orang pertama, au mukhatab kata ganti orang kedua, au ghaib atau kata ganti orang ketiga. Mutakallim yang berbicara, mukhatab yang diajak bicara atau lawan bicara, au ghaib orang yang tidak diajak bicara tapi dia termasuk yang dibicarakan. Menunjukkan kepada aku, saya, kami, atau kamu, kalian, atau dia, mereka.
Nah, itulah. Mislu contoh ana saya, ana saya, nah saya. Ini ana ini nama, oh artinya saya bukan nama orang ya Bu. Akhirnya mungkin ada di antara kita yang nama anaknya atau keponakannya mungkin ana, bukan itu maksudnya. Anta, kamu. Tapi kamu yang kalau pakai anta, kamu untuk laki-laki. Kamu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, anti. Huwa, dia. Dia ini untuk laki-laki. Sedangkan perempuan, hiya. Nah, itu kayaknya bahasa Arab, Bapak Ibu. Kalau bahasa kita, kamu laki-laki, perempuan kamu saja. Tidak ada kamu. Kalau untuk perempuan jadi kamiu. Afwan Ustaz, Ya, suaranya kurang kedengaran Ustaz. kurang kedengaran. Ini Iya Ustaz, bagaimana? Ini bagaimana? Oke. Sudah jelas? masih kecil suaranya Ustaz. Atau yang lain juga merasa mendengar yang kecil, Bapak Ibu? Kecil suara saya? Jelas. Mungkin Ukti Jumia pakai headset. Enggak Ustaz. Oh enggak. Mungkin di jaringan atau bagaimana? Jadi pengaruh itu. Sekarang bagaimana? Sudah Ustaz. Sudah. Baik. Syukran. Ya. Kalau bahasa kita, kamu laki-laki, kalau perempuan tidak bertukar dia menjadi kamiu, tidak. Itu bahasa gaul anak-anak sekarang. Dia untuk laki-laki, untuk perempuan tidak berubah menjadi diu, tidak. Tapi kalau ada dalam bahasa Arab, kamu untuk laki-laki dengan kamu untuk perempuan berbeda. Dia untuk laki-laki, dia perempuan dibedakan. Itu detailnya bahasa Arab, Bapak Ibu. Disinilah kita bisa nanti lebih memahami kenapa Al-Quran itu disebut mukjizat. Dan salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah terletak pada lafaznya. Dan orang yang tidak belajar bahasa Al-Quran tidak akan mengerti apa yang dimaksud dengan mukjizat Al-Quran di lafaznya itu. Sampai dia belajar bahasa Arab. Syukurlah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengulang-ulang kaji, atau di antara kita ada yang bisa dikatakan mengulang-ulang kaji, misalnya mengulang kaji, atau yang baru belajar memang dari nol. Bersyukur kita bisa bertemu, bisa membahas ini untuk sebagai pengantar kita bagaimana kita paham betul bahwa memang Al-Quran itu memang mukjizat di lafaznya. Kalau orang tidak belajar bahasa Arab, dia tidak akan tahu mukjizat Al-Quran itu di lafaznya. Disinilah nanti akan tahu kita detail Allah ini meletakkan satu katanya. Luar biasa, dan tak mungkin ini dari makhluk. Karena itu yang menyadarkan dulu sahabat-sahabat Nabi yang awalnya seperti Umar bin Khattab bisa masuk Islam kan karena setelah membaca Al-Quran. Karena Umar bin Khattab juga orang yang tahu dengan sastra, tahu dengan syair, dia mengerti tidak mungkin ini ditulis oleh makhluk. Ini bukan bahasa makhluk. Ini mustahil dari makhluk. Ini yang menciptakanlah, yang menurunkan ini semuanya. Kapan tahunya? Karena dia sudah paham dengan bahasa Arab. Dan bukan dasar aja lagi kalau Umar bin Khattab, tapi sudah sastranya. Sudah sampai lughahnya. Apa namanya? Adab lughah. Adab lughah itu sastranya. Nah, kita mengantarkan ke sana, dan di sini perlahan kita lihat bahasa Arab itu untuk perempuan aja berbeda dengan untuk laki-laki. Itu pengantarnya dulu. Itulah salah satu hikmahnya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, akhi ukhti yang Allah muliakan,
Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di kosakata mungkin atau di menerjemahkan tadi? Tidak, kita lanjutkan. Kami hapus lagi. Cukup Bapak Ibu? Taib? Nah, Cukup. cukup. Taib, syukran. Kita lanjutkan insyaallah. Ad-domir. Ad-domir. Domir itu ini dari sisi dia bersambung atau tidak bersambungnya. Bersambung atau tidak bersambungnya dengan kata lain, domir itu terbagi dua. Yang tidak bersambung dengan kata lain terpisah, dia namanya munfasilun. Sedangkan yang bersambung dengan kata lain maka dia disebut muttasilun. Jadi domir ada dua. Domir munfasil dan domir muttasil. Nah, itu. Apa munfasil? Munfasil yang tidak bersambung. Tidak bersambung maksudnya tidak bersambung dengan kata lain. Memang dia sendiri saja nih. Seperti huwa, hiya, anta, hum, hunna, antum, ana, nahnu. Itu kan tidak bersambung dengan yang lainnya. Dia berdiri sendiri. Nah, kita artikan domir terbagi dua. Yang pertama munfasil, tidak bersambung. Tidak tersambung. Sedangkan muttasil berbeda, dia bersambung atau tersambung. Bersambung dia. Tidak, ini bersambung. Tidak bersambung dan muttasil bersambung. Nah, ini kita ingat lagi, domir terbagi dua. Dari sisi bersambung tidak bersambungnya. Munfasil, istilahnya kita pakai munfasil ini, kita pakai Bapak Ibu. Jadi pahami, kalau kami menyebut munfasil berarti dia tidak bersambung. Tapi kalau kami menyebut muttasil berarti dia bersambung. Itu. Kalau mun tidak bersambung. Kalau mut bersambung. Munfasil, muttasil, dia kan mirip-mirip, sama-sama sil-sil. Untuk memudahkan kita mengingatnya, munfasil, fasil. Fasil itu dari kata fasola faslun. Faslun itu kelas. Kelas itu kan berpisah-pisah. Kelas satu dengan kelas yang lainnya terpisahkan oleh dinding. Jadi ingat aja fasol. Tapi kalau muttasil ini dia memang dari kata ittasola, tersambung, bersambung. Itu. Sedangkan yang tidak bersambung, dia huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kalau sekarang baru huwa, dia, contohnya sedikit saja baru, kita pengantarnya saja. Nanti kata ganti ini kita ketahui dan kita hafalkan bersama. Dia. Ini di Al-Quran kan sering muncul. Dia. Anta, kamu. Kamu. Hum, mereka. Hunna, juga mereka. Apa beda mereka hum dengan hunna? Sama-sama mereka, bedanya jenis kelaminnya atau muzakkar muannasnya. Kalau hum untuk muzakkar, atau bahasa kitanya untuk laki-laki. Nah, ini kami buat laki-laki. Tapi tidak perlu diartikan hum itu mereka laki-laki, enggak perlu gitu Bapak Ibu. Akhi waktu. Tapi cukup hum itu mereka. Kita pahami mereka yang dimaksud itu adalah laki-laki, untuk laki-laki.
Hunna mereka juga, tapi kita pahami maksudnya. Yang dimaksud mereka di sini adalah perempuan. Kapan disebut mereka? Kalau jumlahnya minimal 3 atau lebih, baru hum. Kalau laki-laki itu jumlahnya 3 atau lebih, baru kita pakai hum. Kalau perempuan itu jumlahnya 3 atau lebih, baru kita pakaikan hunna. Begitu juga dengan dia tadi. Ini untuk laki-laki, perempuan. Ia ini untuk perempuan. Kalau dalam bahasa Arabnya muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Baik. Antum kalian. Kalian. Antum ini kalian untuk ditujukan kepada laki-laki juga. Kalau kalian perempuan itu beda lagi nanti. Baik. Ana, saya atau aku, atau bahasa Minangnya ambo. Kalau bahasa Sundanya abdi, aku. Nahnu, kami. Baik. Kita lanjutkan. Ini artinya. Ini tak ada bersambung dengan lainnya. Dia saja. Ini kan dia saja. Tak bersambung dengan lain. Sedangkan yang muttasil dia bersambung dengan lain. Mana yang domir itu? Yang domir ini nih. Ka. Ini domir juga nih. Menunjukkan domir. Ini juga. Yang di belakang-belakangnya ini domir ya Bapak Ibu. Ini yang kita ringkari ini domirnya di sini. Ini yang dinamakan muttasil. Domir yang bersambung. Tapi letaknya di belakang dia. Ini domir juga. Ka juga domir juga. Artinya kita artikan daftaru. Daftar ini apa artinya kemarin? Daftar itu Akhi Ilham. Halo? Ya Ustaz? Daftar. Apa artinya kemarin daftar? Daftar. Daftarun. Daftari. Ya, daftarun. Apa artinya? Dari daftarun itu menjadi daftaruhu di sini. Daftaruhu. Apa arti daftar? Daftar aja dulu. Apa artinya? Lupa Ustaz. Coba dengar ya. Coba buka catatannya lagi. Dan kalau kita lihat catatannya, nah ingat lagi nanti. Dibanding kami sebutkan. Catatannya apa saat belum ditulis saat bukunya baru datang kemarin saat Oh, baru datang. Wah, taib. Daf, beli di Shopee baru datang. taib. Lantas. Nanti bisalah dikerjaah kembali. Ya, harapannya Saat mufradatnya kita nengok pahami. YouTube nanti yang apa kan udah hadiah apa tuh. Taib, akhi. Ada yang tahu, masih ingat Bapak Ibu, akhi wa ukhti? Silahkan open mic, jawab. Buku tulis, Ustaz. Ah, Buku tulis atau buku catatan? Syukran Pak Priyadi dan Ukhti Jumiah. Buku tulis atau buku catatan. Kalau daftaruhu kira-kira apa artinya? Yang bisa jawab? Buku tulisnya. Catatannya. Atau buku catatannya. Oke, pilih saja satu. Buku tulisnya boleh, buku catatannya satu. Buku catatannya itu kan podowai ya. Kalau Ibu Robiatul Adawiyah mungkin bahasanya podowai. Pak Kusredi orang mana aslinya Pak? Dari Jawa Ustaz. Asli Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ya, itu bahasa Jawanya Pak. Podowai ya. Ya, waduh, Ya. Kalau bahasa sininya kan samu. Samu. Sama aja. Sama saja dia. Jadi daftaruhu, buku tulisnya atau buku catatannya sama. Itu sama dengan laki-laki dan pria, itu sama. Daftaruka, ini buku catatannya. Buku catatannya. Buku buku catatan
Buku catatannya. Kalau daftaruka, buku catatan juga sama juga, tinggal menambahkan saja buku catatan. Kira-kira apa artinya Pak Kuswadi? Ya, Ustaz. Yang K Pak, yang K. Ya, daftaruka, Ustaz. Ya, apa artinya Pak? Buku catatannya, Ustaz. Kurang tepat Pak. Kalau buku catatannya tadi kan daftaruhu. Daftar. Iya. Kalau daftaruka? Buku catatan dia, Ustaz, bukan? Nya sama dia itu sama Pak. Apa kira-kira Pak? Jadi dikasih clue. K itu kata ganti dari anta. Anta itu di sini menjadi K dia. Buku catatan kamu, Ustaz. Buku catatan kamu atau buku catatanmu lah lebih tepat ya Pak ya. Buku catatanmu. Kalau daftari, buku catatanku. Daftari, kalau untuk hu ini memang agak berbeda. Kalau ini kan sama-sama ru, tinggal hu tambah k. Kalau hu ini perubahan dari huwa. Seakan-akan dihilangkan wa-nya jadi hu saja di sini. Jadi buku catatannya atau buku tulisnya. Sedangkan K dari anta berubah dia di sini menjadi K. Daftaruka, buku catatanmu. Sedangkan ana perubahannya dia ditambah ya sukun. Ini ya-nya ya mati atau disebut dengan ya mutakallim. Mutakallim itu menunjukkan saya, ya kata ganti orang yang pertama. Jadi dari ru ini berubah menjadi ri, mengikuti. Daftari dipanjangkan bacaan daftari, berarti daftari atau baiti. Daftari berarti buku catatan. Nah itu beda. Sedangkan ini kalau baitu artinya baitun dulu rumah. Berarti ini rumahnya. Rumahnya tinggal gitu aja. Mudah Bapak. Saya mirip-mirip sama-sama. Rumahnya, rumahmu, rumahku kalau baiti. Jadi baituhu rumahnya, baituka rumahmu, baiti rumahku. Kitabuhu kitab buku. Beda buku daftar dengan kitab adalah kalau kitab tuh buku lebih kepada buku cetak. Buku cetak, buku yang membahas yang kita baca. Itu yang disebut kitab. Jadi bukunya, bukunya, kita buka bukumu, kitabi, bukuku ya, buku. Bisa diganti dengan yang lain. Contoh diganti dengan lain, misalnya kita ingin menyebutkan mungkin di antara kita ada yang punya masjid. Ada yang mau membangun masjid sendiri misalnya. Masjidu. Masjidnya berarti masjiduhu. Masjidmu, masjiduka. Masjidku, masjidi. Atau menyebutkan apa yang enaknya. Tas itu bahasa Arabnya hakibatun. Kalau tasnya hakibatuhu. Tasmu hakibatuka. Tasku hakibati. Itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Itu kan ringkasnya saja dulu. Poinnya, ini kan banyak di Al-Quran. Di Al-Quran yang seperti itu kan banyak. Tapi poinnya, kalau hu ini kata-kata huwa, berarti hu ini untuk laki-laki. Dengan ka ini juga untuk laki-laki. Ka ini laki-laki. Ini contohnya dulu. Poinnya adalah berarti yang domir yang bersambung itu seperti ini bentuk.
dia bersambung dengan yang lain. Ini kan domirnya yang di belakang, Bapak Ibu. Sedangkan yang di depan ini kan bukan domir. Ini kan isim yang nampak langsung, isim yang jelas. Nah, jadi dia menggantikan dari yang jelas. Dari yang jelas itu seperti mungkin kita sebelumnya mengatakan bait rumah. Setelah itu kita mengatakan rumah itu, kita ingin menggantikannya. Kalau rumah-rumah juga terus, tentu ini rumah yang dibeli. Bentuknya, kan bisa bentuknya, nya itu kan kembali kepada rumah kalau bahasa kita yang kan agak berbeda kita katakan ini rumah yang baru dibeli. Bentuk rumahnya itu kan agak istilahnya agak panjang jadinya. Umumnya orang kan mengganti-gantikan bentuknya, biar simpel katakan bentuknya. Seperti itu digantikan langsung. Menggantikan yang jelas tadi. Nah, rumah kan udah jelas. Nah, jadi digantikannya dari yang jelas. Atau untuk orang tadi Muhammad misalnya namanya. Muhammad pergi ke pasar. Dia membeli sayur. Muhammad pergi ke pasar, dia membeli sayur. Jadi digantikan, dia itu menggantikan yang jelas tadi. Siapa yang jelas tadi? Yang Muhammad, nama Muhammad tadi. Itulah kira-kira bahasa Indonesia. Itu contoh bahasa Indonesia supaya lebih bisa kita pahami. Jadi ini masih terkait kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Akhi wa ukhti, ada yang kurang jelas? Dipersilahkan untuk bertanya. Kalau tidak kita lanjutkan. Sudah jelas? Insyaallah, Pak, Ibu, akhi wa ukhti. Insya Allah sudah, Ustaz. Sudah ya. Baik. Barakallahu fikum. Silakan dilihat, artinya dicatat langsung di buku kita masing-masing. Jawabannya betul-betul. Lihat artinya. Jadi yang bersambung itu dia bersambung dengan isim yang lain. Bersambung dia dengan yang lain. Sedang yang tidak bersambung, seperti ini bentuk. Oke, ini perinciannya lagi. Nah, kita rincikan. Rincikan. Masih terkait dengan domir. Nah, ini memang betul-betul nanti kita harapkan dihafal Bapak Ibu. Tapi sebelum dihafal, tenang. Nah, jangan kita fokus dengan kata hafal. Kita pahami terlebih dahulu. Kalau udah paham baru kita hafalkan dan insyaallah lebih mudah. Memang ini tak bisa kalau tak dihafal. Dan ini sedikit. Betul. Dia kelihatan banyak karena belum terbiasa saja. Kalau udah terbiasa kelihatan dia sedikit. Ini kita hafalkan. Nih kita jelaskan dulu Bapak Ibu. Huwa tadi sudah kita artikan. Dia ini artinya sama-sama dia. Domirur raf'in. Domirur raf'in ini artinya domir rafa'. Domir rafa'. Rafa' ini kalau kita sudah pergi ke apa namanya? Kalau belajar di nahwu, rafa' itu adalah bentuk i'rab. I'rab. Nanti kita belum masuk ke i'rab. I'rab itu istilahnya baris-baris. Harokat-harokat yang di akhir itu. Dia ada menunjukkan kalau domah itu dia rafa'. Kalau fathah itu dia nasab. Kalau kasroh itu dia jar. Itu yang dinamakan i'rab. Jadi ini istilahnya. Ini domairul munfasilah. Domairul kita artikan sedikit Ibu. Domair artinya adalah ini ad-domair. Ad-domair. Ad-domairu
Al-munfasilah. Ad-domairul munfasilah. Mun. Dicatat aja ya Bapak Ibu, agak susah memberi harokatnya. Munfasilatu. Domairul munfasilatu. Domair artinya adalah domir-domir atau kata ganti-kata ganti. Domir satu dia domir. Kalau 3 atau lebih namanya menjadi domair. Kata ganti. Al-munfasilah, munfasilah itu yang tidak bersambung. Tidak bersambung dengan yang lainnya. Dia berdiri sendiri. Itu domair munfasilah. Ini yang kita pelajari di awal. Tentang domair ini. Sedangkan yang domir yang tidak bersambung itu, dia tidak bersambung dengan yang lainnya itu, kedudukannya ada 2. Ini sudah ada masuk kita ke i'rab sedikit. Istilahnya i'rab itu menjelaskan kedudukan dia. Di kedudukannya rofa 1, nasab 1. Gampangnya Bapak Ibu, akhir waktu untuk dasarnya saja untuk kita pahami apa yang dimaksud rofa itu. Walaupun rofa itu nanti lebih luas lagi, cuman untuk di awal rofa ini dia dipakai untuk menunjukkan dia sebagai fa'il. Fa'il itu pelaku. Dia sebagai pelaku. Mungkin dari pelaku dari kata kerja. Sedangkan nasab ini dipakai dia bukan sebagai pelaku tapi sebagai objek atau maf'ulun bihi. Sebagai objeknya, bukan dia yang melakukan tetapi sebagai objeknya. Itu yang disebut nasab. Bukan pengertian nasab ya Bapak Ibu. Maksud kami itu memahaminya fungsi kedudukan dari nasab tadi. Salah satu fungsi kedudukan dari nasab. Tapi kalau arti nasab kan itu. Cuman fungsi dari kedudukan nasab itu dia sebagai maf'ul bih. Fungsi dari kedudukan rafa tadi dia sebagai pelaku. Tuh. Nih, domirur raf'in. Jadi kata ganti yang rafa. Itu bahasa kita. Rafa itu gimana Ustaz? Ya rafa itu diingat istilah rafa. Ini i'rab. Pergi kita ke i'rab nanti di nahwu itu belajarnya betul. Itu tapi istilah rafa ini akan selalu kita pakai. Rafa itu raf'un itu kalau dasar katanya itu terangkat, yang memang terangkat dia. Tetapi artinya di sini bukan terangkat, bukan gitu. Tetapi memang asalnya dia sebagai pelaku, asalnya harokat itu dhammah. Nanti ada yang membuat dia bisa berubah jadi fathah, ada yang bisa membuat dia berubah jadi kasrah. Yang ketika dia dhammah itu, ketika itu dia sedang rafa. Dhammah apa maksudnya Ustaz? Dhammah isim. Di isim kayak baitun. Baitun itu kan dhammah. Baitun. Awalnya dia baitun. Posisi dia seperti itu tuh rafa. Tapi ada yang masuk nanti kata-kata lain yang bisa mempengaruhi dia, berubah dia menjadi baitan atau berubah dia menjadi baitin. Itu pelajaran tadi. Nah, sementara di sharaf kita mempelajari perubahan-perubahannya, termasuk perubahan kata ganti ini yang menggantikan yang jelas, yang menggantikan orang yang jelasnya langsung, atau hal kata-kata yang jelas yang digantikannya dengan disebut kata ganti atau domir. Domir rofa inilah. Kita selesaikan karena hari sudah 9:30 Bapak Ibu, terus selesaikan dulu domir rofa. Insya Allah ketemu selanjutnya kita bahas domir nasab. Domir rofa ini dipakai domir rofa, ya cukup domir rofa itu kita pahami. Domir rofa'in kalau bahasa ininya dipahami domir rofa, kata ganti yang rofa. Rofa itu berarti dia digunakan sebagai pelaku nanti dia. Kalau apanya dia memang pelaku utamanya. Kalau kita mengganti memakai kata ganti untuk yang dia pelakunya, ini yang dipakai. Ini yang dipakai semuanya. Jadi kita jelaskan dulu Bapak Ibu. Huwa, huma, hum. Ini
Maka lil muzakkar katanya di sini. Lil muzakkar, li itu untuk muzakkar laki-laki. Untuk laki-laki. Walaupun ke benda nanti kita juga pakai muzakkar muannas. Kalau logikanya benda kan tidak ada jenis kelamin ya Bapak Ibu. Tapi dikategorikan laki-laki, ada yang dikategorikan perempuan. Ada yang dikategorikan muannas, ada yang dikategorikan muzakkar. Lil muzakkar ini diingat, muzakkar ini laki-laki. Nah, untuk laki-laki, nanti kami tanya artinya. Kalau udah memahami nih, insya Allah Bapak Ibu akhir waktu bisa menebak artinya langsung. Ini lil muzakkar berarti untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Ghaib tadi, ghaib orang yang tidak diajak berbicara. Berarti kata ganti atau langsung saja kita buat orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Maksudnya di sini bukan pelakor ya Bapak Ibu. Oke. Yang ketiga ini tidak melulu dengan makna pelakor. Kata ganti orang ketiga. Ghaib. Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Untuk perempuan. Begitu seterusnya sama dengan di bawah-bawah. Mukhatab kata ganti orang, kata gantinya ini Pak, kata ganti di sini. Oke. Orang kedua yang diajak berbicara atau lawan berbicara. Mutakallim kata ganti orang pertama yang berbicara itu. Mutakallim itu artinya yang berbicara. Mukhatab artinya orang yang diajak berbicara atau lawan bicara. Jadi orang pertama. Ini coba ditebak nanti Bapak. Kalau memahami bahasa Indonesianya, karena kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga, kita bisa menebak artinya. Ini untuk muzakkar ini digunakan huwa, huma, hum. Untuk muannas juga digunakan ini berarti kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Nih, untuk muzakkar ada 3. Untuk muannas juga ada 3. Hiya, huma, hum. Muannas muzakkar sama. Ini jumlahnya 2 orang. Ini jumlahnya 1 orang. Ini jumlahnya 3 atau lebih. Ini jumlah ya, bukan artinya. Tapi jumlah mereka. Nih, ini jumlahnya. Sampai mana jumlahnya 3 orang atau lebihnya? Nih, sampai sini. Nih, 3 ini nih. 3 atau lebih. Ini juga. Ini 2 orang nih. Ini jumlahnya sampai sini. Nih, jumlah semua. Ini kami ingin Bapak Ibu aja yang menebak artinya langsung nanti. Ingat, sebagaimana yang disebutkan tadi, bahasa Arab, bahasa kita, kamu, 1 orang, kalau sudah 2 atau lebih, dia kalian langsung. Tapi kalau bahasa Arab, kalau 2, jangan kalian dulu. Tapi kalian berdua dulu. Atau kamu berdua. Ya, kalian berdua. Baru 3, minimal 3 atau lebih, dia baru kalian. Begitu juga untuk ghaibnya. Ini kan dimulai dari ghaib. Kata ganti orang ketiganya. Berarti kan dia. Dia, kalau bahasa Indonesia, dia. 1 orang. 2 atau lebih, mereka. Kalau bahasa kita. Tapi kalau Arab tidak. Dia, 1 orang dia. 2 orang dulu. Bukan mereka langsung, tapi mereka berdua dulu. Dihitung berduanya dulu. Sedangkan jumlahnya 3 atau lebih baru disebutkan mereka. Begitu Bapak Ibu. Insyaallah gampang ya, mudah dipahami ya Bapak Ibu. Aswakti. Itu. Berarti di kata ganti ketiga ini kan dominannya dia berarti. Dia, mereka berdua, mereka. Dia, mereka berdua, mereka. Ini dia, 1 orang dia,
mereka berdua, mereka. Untuk laki-laki menggunakan huwa, huma, hum. Untuk perempuan, hiya, huma, hunna. Dua orangnya sama. Baik, kita tanyakan langsung dulu. Paham atau tidaknya kita cek. Mak Ngah, Ya, Ustaz. sehat Mak Ngah? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iko Mak Ngah, ini coba artikan Mak Ngah. Huwa, huma, Huwa, huma, hum. apa Huwa untuk orang sendiri. Huma untuk berdua. artinya Mak Ngah? Itu bukan artinya Mak Ngah. Artinya dia. Dia. Oke, huma. Dia berdua. Lebih tepatnya kalau dia berdua kan agak apa Mak Ngah? Mereka berdua lebih tepat. Mereka berdua. Ya. Oh, Mereka. baik. Kalian. Mereka tuh kalian Mak Ngah? Kalian. Mereka. Mereka. Mereka jamak. Mereka, iya. Mereka tuh udah ya Mak. Iya, mereka. Lebih dari 3 orang. 3 atau lebih, bukan lebih dari 3 Ya, orang. 3 atau lebih. Iya. Mereka, ini mereka nih. Artinya sama. Mereka. Ini mereka berdua, ini dia. Cuman bedanya yang satu untuk laki-laki. Yang ini yang di atas Mak Ngah sebut tadi, ini untuk laki-laki atau perempuan Mak Ngah? Yang untuk muzakkar laki-laki. Untuk laki-laki, mumtaz. Syukran Mak Ngah. Kita lanjut ke Bu Reni. Bu Reni Alfitasari, Bu An. Halo Bu. Ada di tempat Bu? Halo Bu. Oh ada. Oke, Pak Kusriyadi. Ya Ustaz. Coba dibaca Pak yang hiya huma hunna. Ya huma hunna. Diartikan tolong Pak. Dia perempuan. Apa artinya Pak? Dia. Ya perempuan Dia. satu orang. Dia ya Pak. Nggak, yang satu orangnya enggak usah disebutkan Pak. Itu cuma menjelaskan kayak ini, yang di atas ini cuma penjelasan kami aja. Ini tidak perlu disebutkan. Huma mereka Ustaz. Mereka saja Pak. Mereka 2 orang Ustaz. Mereka berdua gitu Pak. Mereka berdua ya. Huna mereka 3 atau lebih. Mereka saja Pak. Oh mereka. Iya. Ya Ustaz. Iya. Ahwan Bapak Ibu Kiwa Ukli. Kakaknya itu Ustaz. Iya. Ini sebetulnya yang di atas ini untuk menjelaskan saja Bapak Ibu. Pak. Ya. Ini menjelaskan, ini tidak perlu disebutkan. Ini cukup pemahaman kita saja. Jadi artinya cukup huwa dia, huma mereka berdua, hum mereka. Ketika kita harus paham kapan hum itu, kalau dia jumlahnya 3, minimal 3 orang atau lebih baru dipakai hum. Gitu. Kalau dia orang baru dipakai huma. Kalau dia 1 orang baru dipakai huwa. Kapan? Laki. Begitulah istilahnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi artinya hanya huwa dia, cukup. Huma mereka berdua, cukup. Hum mereka, cukup. Sama, ini juga artinya juga dia, huma mereka berdua, hunna mereka. Ketika nanti ditanya apa beda huwa dengan hiya, disitulah kita memahaminya. Bedanya yang huwa untuk laki-laki dan dia untuk perempuan. Tapi tidak usah diartikan huwa dia laki-laki, tidak usah. Dia perempuan, tidak usah. Gitu ya Pak. Ya Pak ya, semuanya kita semua. Ini hanya untuk penjelasan kita saja. Untuk penjelasan kita memahaminya. Jadi cukup memahaminya. Jadi
beda, kan sudah jelas nih bedanya insyaallah. Kami yakin sudah cukup paham. Kita lanjut yang mukhatab, berarti kamu, kata ganti orang kedua. Jadi anta sama anti sama di kamu. Ini sama-sama nama. Kapan dipakai kamu? Ketika jumlahnya satu orang saja. Tapi kalau dia yang kita ajak itu sudah 2 orang, yang kita ajak berbicara sudah 2 orang, lawan bicara kita sudah 2 orang, baru kita pakai antuma. Kalian, artinya cukup kalian berdua. Berdua. Antum. Antunna, artinya sama-sama kalian. Kapan dipakai antum atau antuna ini? Ketika yang kita ajak berbicara atau lawan berbicara kita ini minimal 3 orang atau lebih dari 3 orang. Minimal 3 atau lebih 3 orang itu sudah pakai antum dan antuna. Artinya sama-sama kalian. Kapan antum? Antum kalau yang kita ajak 3 atau lebih itu dia adalah laki-laki. Antuna kalau yang kita ajak 3 atau lebih yang kita ajak berbicara itu kalau dia perempuan. Baru antuna kita pakai. Cuma cukup artinya ini saja. Artinya cukup ini saja. Perlu kita apa ya? Anta untuk laki-laki. Kamu. Artinya cukup kamu. Anti kamu. Antuma kalian berdua. Antum kalian, antuna kalian. Bedanya yang satu untuk laki-laki, yang satu untuk perempuan. Sedangkan mutakallim berarti katakan orang pertama atau yang berbicara. Cukup tidak ada berduanya. Kalau sendiri dia cukup ana, saya, atau aku. Tapi kalau dia 2 atau lebih, nah ini baru 2 atau lebih gitu, sama dengan kita. 2 atau lebih, maka dipakai nahnu, kami atau kita. Kami atau kita. Nah, kapan kami, kapan kita, tergantung kalimat kita benar. Jadi Bapak Ibu, akhir waktu, rahimakumullah. Sampai di sini paham kira-kira artinya Bapak Ibu? Insya Allah paham Ustaz. Paham semuanya. Ada yang ragu? Sebelum kita tutup. Paham Ustaz, insya Allah. Paham. Ilham paham. Tadi sudah ada yang keluar. Bu Reni atau Ukhti Siti masih dekat? Masih. Paham? Paham. Atau sekarang kami minta semuanya, tapi kita tolong dikondisikan situasinya. Open mic, coba semuanya Bapak Ibu. Kita mau praktek dulu untuk menghafal ini. Ada berapa nih? Ada 14 ya. 6, 12, 14. Nah, ini harus kita hafal Bapak Ibu. Dengan arti-artinya langsung. Udah open mic semuanya Bapak Ibu? Ustaz. Coba kami bacakan dulu, setelah itu baca juga sama Bapak Ibu. Wa huma hum. Apa bagi? Wa huma hum. 1, 2, 3. Wa huma hum. Ya huma hunna. 1, 2, 3. Ya huma hunna. Anta antuma antum. 1, 2, 3. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. 1, 2, 3. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Kira-kira sudah ada yang hafal Bapak Ibu? Belum? Ada Ustaz. Sudah hafal? Kalau Pak Freddy udah hafal? Sudah Ustaz. Sudah. Sudah. Pak Freddy? Sama Mangan? Baru Ustaz. Apa? Gimana Pak? Baru setengah Ustaz. Baru setengah. Oke. Kita coba ini metode ini. Ini kan kelihatan apa saya?
ini sudah dicatat semua ya. Atau dilihat saja video nanti. Sudah. Baik Bapak Ibu. Kelihatan ya. Ini tangan kanan saya sebetulnya. Tapi kalau di sana kelihatannya ini ke tangan kanan atau tangan kiri Bapak Ibu? Kiri Ustaz. Kiri kelihatannya ya. Karena kamera depan. Oke lah. Kami gunakan tangan ini kelihatannya tangan kanan. Iya Ustaz. Iya ya. Nah, ini karena kamera depan. Sebetulnya ini tangan kiri. Ya. Kalau kanan ini muzakkar. Ini muzakkar. Kalau kiri ini muannas. Kalau ke depan berarti mukhatab. Kalau agak ke samping berarti ghaib. Dari ghaib. Nah, ghaib ini kan bukan yang kita ajak berbicara. Ghaib kalau ke samping. Kalau ke depan berarti mukhatab. Kalau menunjuk di sini mutakallim. Paham Bapak Ibu? Akhi-akhi? Paham kira-kira? Tadi kan mulai dari ghaib. Ghaib berarti sini. Kata ganti orang ketiga. Kalau lurus berarti mukhatab. Kalau ke diri sendiri berarti mutakallim. Paham kira-kira? Insyaallah. Paham Ustaz. Cara menghafalnya begini aja, Bapak Ibu. Nah, kalau satu, ini kan ini ghaib dulu ya. Huwa, huma, wa huma, hum. Hum ini kan 3 atau lebih. Tiga aja pakai 3. Huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Iya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Oke. Ana, satu orang. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Ana. Bisa kira-kira dipakai begitu? Tidak apa-apa tak mau mengatakan kamera. Cuman untuk menghafal biar mudah. Kita pakai gerakan itu, insya Allah mudah menghafalnya. Daripada hanya mengandalkan pikiran kita saja. Pusing. Gitu. Nah, jadi sedikit. Wa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ingat, yang untuk 2 orang sama. Ghaib sama-sama huma, baik muannas, baik muzakkar sama-sama huma. Yang mukhatab untuk 2 orang, itu sama-sama juga. Baik itu muzakkar atau muannas sama-sama antuma. Ada kemiripan. Jadi yang perlu kita hafal yang tidak mirip saja Bapak Ibu. Itu yang perlu. Sekali lagi, huwa, huma, hum. Nah. Iya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana. Baik, gunakan metode itu Bapak Ibu. Semuanya. Coba dihafalkan itu, dipraktikkan. Insya Allah besok kita tes. Kita tes saja. Kalau kode saja. Kalau ini apa? Sebutkan. Kalau ini apa? Sebutkan. Baik, insya Allah di hari Jumat yang akan datang akan kita bahas. Kita fokus sesuatu. Tugasnya Bapak Ibu, tugasnya bukan tulisan kalau di sorof sekarang. Tugasnya hafalkan huwa huma hum, ya huma hunna, antum, anti antuma, antunna, dengan memahami artinya langsung. Jangan itu hafal tapi artinya ketika ditanya tidak tahu. Fahim tum, Bapak Ibu? Fahimna. Insyaallah mudah dimengerti penjelasan kami. Insyaallah mudah Ustaz. Sebelum kita tutup, kali ini sudah hampir jam 10 Bapak Ibu. Mohon maaf karena kita pun mulai tadi 8:30. Kami kalau sudah mulai ini Bapak Ibu, gampang-gampang susah. Gampang memulai, susah untuk berhenti terkadang karena tak lihat waktu. Baik, mungkin kita ada kesibukan yang lain. Cukupkan materi kita sampai di sini. Tugas kita menghafalkan domir rafa itu, domir
domir yang munfasil. Tapi rafa'nya kita hafalkan saja itu dengan artinya langsung kita pahami. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu atau yang perlu didiskusikan? Bapak Ibu, akhi waktu. Tidak, Ustaz. Masukan saran atau yang ingin disampaikan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, barakallahu fikum. Terima kasih atas Saya perhatian. Ustaz. Ya, apa? Ada? Siapa tadi? Berarti kalau huwa huma hum iya antum antum itu termasuk domir munfas. Awan putus-putus, oke? Coba ulang lagi. Kalau domir huwa huma hunna itu termasuk muttasil atau munfasil, Ustaz? Itu munfasil. Oh, berarti kalau domir muttasil itu yang laka lakuma lakum, laki lakuma lakunna, di lana yang itu, Ustaz. Naam. Ya, itu. Naam, Ustaz, syukron. Itu ya yang laka bukan iyaka kan? Bukan iyaka itu. Secara gampangnya, yang domir yang muttasil itu yang tadi baituka, baituhu, baiti ya, yang tadi yang bersambung dengan itu. Tapi kalau bersambung dengan huruf, kalau laka, lakuma, lakum, itu kan dengan huruf itu. Sama dengan iyaka, iyakum, iyahum, itu termasuk kepada, ya betul, kepada muttasil. Jadi yang kita bahas kan masih munfasil tadi, munfasil. Jadi yang muttasil itu yang bersambung-sambung, yang bersambung dengan yang lain. Baik. Masih ada yang lain Bapak Ibu, akhi waktu? Ada lagi? Baik, barakallahu fiikum jami'an. Naktasi bihadzal qadar. Biqiraatil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sampai jumpa di ila liqa hati atau di qadim. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Semoga Allah memberkati kita, Allah mudahkan kita dalam pemahaman dan mudahkan dalam menghafal apa yang perlu dihafal. Baik, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.